Ustaz, bagaimana nasib orang-orang salafi di dunia dan di akhirat? Ahlus sunnah itu bukan partai. Ahlus sunnah itu bukan partai. Jadi tak bisa kita katakan PKS Ahlus sunnah, P3 Ahlul bid'ah, tak bisa. Ahlus sunnah itu bukan ormas, bukan organisasi sosial kemasyarakatan. HMI Ahlus sunnah, PPI Ahlul bid'ah, enggak, tak begitu dia. Ahlus sunnah itu bukan aliran dakwah. Jamaah tabligh Ahlus sunnah, Hizbut Tahrir Ahlul bid'ah, tak begitu. Jadi kalau ada orang sekarang mengaku ini ustadz sunnah, ini pengajian sunnah, ini sekolah sunnah, itu klaim. Ahlus sunnah itu adalah orang yang berpegang kepada sunnah. Orang Hizbut Tahrir kalau dia berpegang sunnah, dia ahlus sunnah. Jamaah tabligh kalau berpegang kepada sunnah, maka dia ahlus sunnah. Orang NU berpegang pada sunnah, ahlus sunnah. Orang Muhammadiyah berpegang kepada sunnah, ahlus sunnah. Jadi dia bukan kelompok, dia adalah ma ana alaihi wa ashabi. Nah, kalau orang yang menamakan diri salaf, tapi salaf ini bukan mazhab. Salaf artinya 3 abad pertama. Abad 1, abad 2, abad 3 itu salaf. Abad 4 sampai sekarang abad 15 itu khalaf. Hijriah bukan Masehi. Dalilnya mana? Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Hummal ladzina yalunahum, 1 abad sesudah itu. Hummal ladzina yalunahum, 1 abad sesudah itu. 3 abad pertama salaf. Jadi kalau ditanya orang, apakah Ustadz Abdul Somad itu pengikut salaf? Ya, saya kutip pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i salaf, meninggal 204. Saya ambil hadis riwayat Bukhari, Bukhari itu salaf, meninggal 256. 3 abad pertama itu salaf. Yang abad ke-8 abad itu bukan salaf, itu khalaf namanya. Jadi jangan terjebak pada istilah. Siapa yang suka membid'ah-bid'ahkan orang, ternyata perbuatan itu tidak bid'ah, itu efeknya luar biasa. Ketika saya katakan, hai pelaku bid'ah, ternyata perbuatan itu tidak bid'ah, ada dalilnya. Jika kau katakan kepada saudaramu, hai pelaku bid'ah, maka otomatis engkau mengatakan, hai pelaku dolalah, maka otomatis kau katakan, hai penghuni neraka. Karena bid'ah sama dengan dolalah, sama dengan penghuni neraka. Hai pelaku bid'ah, hai pelaku bid'ah, hai pelaku dolalah, hai penghuni neraka. Hati-hati. Selama masih ada dalilnya, kita tak boleh menuduh orang pelaku bid'ah. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk orang yang tegas, tidak mudah mengeluarkan orang dari ahlus sunnah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini tentang masalah kalau ada kelompok-kelompok yang mengklaim hanya dia saja yang ahlu sunnah, lain daripada dia ahlul bid'ah. Apa hukum menabung di bank? Kalau banknya bank syariah, silakan. Kalau bank konvensional berbunga, bunga itu riba. Masukkan 10 juta, dapat untung 1.500.000, 11.500.000, riba. Jadi duit kami gimana Pak Ustaz? Takkan mungkin duit kami simpel di balik bantal, lebih banyak duitnya daripada bantalnya. Kalau duit Pak Ustaz ialah sikit, bawalah bantal bisa. Duit kami lebih besar duitnya daripada bantalnya. Gimana nyimpan duit bawa bantal? Maka meletakkan uang di dalam bank konvensional, kalau tidak ada lagi bank syariah. Saking banyaknya duit Bapak, tak muat ke bank syariah, tak muat lagi bank syariah. Letakkanlah ke bank konvensional, tapi bunganya tetap tak boleh dipakai.
Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam bukunya Fatwa Kontemporer, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Jadi duitnya kemana? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, rumah yatim, orang miskin. Niatnya bukan niat sedekah, karena tak boleh mensedekahkan duit riba. Sedekah tak boleh. Niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Itu dia. Itu fatwa Syekh Qardawi. Apa hukumnya meminjam uang di bank dengan menggadaikan SK dan surat tanah? Riba. Pinjam 100 juta, bayar 120, riba. Duit dengan duit, riba. Duit riba dimakan, haram. Dibelikan ke tanah, haram. Diberikan ke pakaian, haram. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan ke anak, disedekahkan haram. Anna yustajabulah, tak mungkin doanya dikabulkan Allah. Dibawa duit itu ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Diundang anak yatim, diusap kepala, kasih duit riba. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Hilang barakah, maka berhentilah. Ustadz Somad tuh ngomong begitu kan karena dia tak punya SK tuh. Jangan-jangan dulu ikut tes PNS tak lulus, marahnya sekarang. SK saya ada di rumah. NIP saya 1977 05 18 2009 011 011. Ada SK di rumah. Dari 2008 sampai 2016 tak pernah SK itu masuk bank. Makanya banyak orang bilang saya bodoh. SK Ustaz tak pernah disekolahkan. Tidak, bodoh Ustaz, biarlah bodoh. Ada SK itu di rumah. Kalau ada yang mau minjam pakailah, kasih aja berapa persen untuk Ustaz. Apa hukum memelihara anjing untuk tujuan menjaga rumah? Tidak ada rumah orang di Riau ini yang perlu dijaga pakai anjing. Cukup pakai security. Pekanbaru, tak ada alasan jaga rumah di Pekanbaru pakai anjing. Rumah di kota besar, Satpam ada, kantor Polsek dekat, tak perlu pakai anjing. Itu hanya alasan saja. Tapi kalau tinggalnya di kampung Talang Mama, perlu. Saya baru pulang dari kampung Talang Mama, dari Pekanbaru ke Belilas, dari Belilas ke Seberida, dari Seberida 15 kilo jalan tanah masuk ke Rantau Langsat, dari Rantau Langsat naik sampan 5 jam ke kampung Talang Mama. Tak ada signal, rasanya entah di planet mana waktu itu. Itu banyak mereka miara anjing. Tuan imam masjid itu pun miara anjing. Kemana Pak? Mau bawa anjing, mau ngasih bawa makanan anjing. Kan ini kalau tak dijaga anjing banyak babi masuk. Itu ya, jaga kebun. Tempat kita tak ada alasan. Maka orang yang memelihara anjing tidak ada alasan setiap hari dikurangi amalnya qirat. Setiap 1 hari dikurangi amalnya qirat. Qirat itu 1 bukit Uhud. 1 hari 1 bukit Uhud, 1 hari 1 bukit Uhud, 1 hari 1 bukit Uhud. Amalnya sebesar misul. Dikurangi sebesar Uhud. Min. Hati-hati. Yang punya anjing balik dari sini lepaskan. Jangan dijual. Dijual sedekahkan pula beli karpet masjid. Haram. 3 haram. Samanil kalbi, hasil jual anjing. Wa mahril baghi, duit PSK. Wa ulwanil kahin, duit dukun, haram. Jual anjing haram. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah
fiha kalbun, kalau dalam rumah itu ada anjing. Tapi yang tak masuk itu malaikat maut, malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Apa hukumnya memelihara burung yang semata-mata untuk kontes? Memelihara burung boleh. Mana dalilnya? Tak boleh cakap tak pakai dalil. Ada sahabat Nabi namanya Abu Umair. Dia punya burung namanya Nughair. Nughair burung pipit. Kata Nabi, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Itu dalil Nabi membolehkan memelihara burung. Syarat dikasih makan, dikasih minum, dikasih pasangan. Jangan dibiarkan dia sendirian. Tiap pagi burung tu menjerit. Kata orang yang punya tu, tengok burung Pak Ustaz, mantap. Padahal burung tu sedang menjerit, kawin, kawin. Sejak akil balik dia tak pernah menengok perempuan. Yang ada di rumah burung tunggal, cucuk rawa, burung murai batu, belikan yang betina. Sejak diberikan betina, tak berkicau dia lagi. Rupanya selama ini menjerit. Yang juara satu itu yang paling kuat menjerit. Kawin, kawin. Itu yang juara satu. Kenapa tawaf di Ka'bah putarannya harus ke kiri? Ada namanya taufiqi yang bisa pakai akal, ada namanya tauqifi yang tak ada domain akal. Kenapa solat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat? Kenapa solat isya 2 berbunyi, yang 2 tak berbunyi? Itu tak ada jawabannya, Nabi tak ada. Tapi kalau ada orang mencoba menjawab, ada. Kenapa tawaf itu ke kiri? Karena tawaf di tengah, jantung sebelah kiri. Maka jantung yang dekat ke Ka'bah, kata dia, jantung itu 2 jari di bawah susu. Ini Ka'bah kiri. Subhanallah walhamdulillah. Karena putaran semua ini kiri. Ini matahari, bulan, Neptunus, Merkurius, Saturnus, Pluto, semua putarannya ke kiri. Yang berputar itu 3. Manusia berputar di samping Ka'bah, planet-planet berputar mengelilingi matahari, malaikat berputar di Lauhil, di Baitul Ma'mur. Ini Ka'bah, ini Baitul Ma'mur. Andai dijatuhkan batu kerikil dari Baitul Ma'mur, pas jatuh ke atas Ka'bah. Di bawah orang bertawaf, di atas putarannya sama ke kiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Planet-planet pun berputar sama. Makanya kalau kita dengar petir kilat, subhana man yusabbihu bihi ra'du wa bihamdih, maha suci Allah, yang planet-planet pun bertasbih mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk telepon. Apa hukumnya jika orang berhaji tidak mabit di Musdalifah, hanya mampir mengambil batu saja lalu berjalan lagi? Ini Makkah. Mohon maaf nih, saya remuk-remuk bukan mengejek. Ini Arafah. Ini Musdalifah. Ini Mina. Orang yang haji itu ini saja tempatnya, tak jauh-jauh. Makkah, Arafah, Musdalifah, Mina. Yang wajib itu 6. Yang rukun 6. Kalau rukun ini tak dilaksanakan, haji tak sah. Pertama, niat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Yang kelima, wukuf. Yang keenam, tartib. Tartib berurutan.
Jangan sampai sa'i dulu baru tawaf. Itu namanya haji sungsang. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat wukuf, yang kelima ta'allul, yang keenam tartib. Yang ditanya tadi mabit di Musdalifah. Mabit bukan rukun. Lalu mabit itu apa? Mabit menginap di Musdalifah itu wajib. Kalau wajibnya tinggal, hajinya tetap sah, tapi dia membayar dam. Bayar damnya apa? Seekor kambing. Kalau tak sanggup seekor kambing Pak Ustadz, puasa 3 hari di haji, wasab'atin idza raja'tum, 7 hari sesudah pulang. Tapi rata-rata jamaah haji sanggup itu bayar kambing. Nah, apakah orang habis dari Makkah pergi ke Arafah, sampai di Arafah sore tanggal 9 pergi ke Musdalifah. Di Musdalifah dia tak turun dari bis. Tidak turun dari bis itu sudah dianggap mabit, karena bisnya pelan. Jangan dianggap tak mabit, itu sudah dianggap mabit. Jadi jangan sangka mabit itu berhenti tertidur pula dulu di kemah baru mabit. Tidak, tetap di atas mobil itu pun sudah dianggap mabit. Sampaikan ke jamaah haji kita, saya kemarin tak ada mabit di Musdalifah. Ada mabit. Ente duduk di bis kemarin kan? Iya, mabit lah itu. Mabit artinya tidur di waktu malam. Ada tak tidur kemarin? Ada, tidur ayam Pak Ustaz. Tidur ayam, tidur puyuh sama. Mabit itu sudah. Apa hukum berzakat kepada kerabat yang fakir, seperti anak dari saudara kandung atau saudara kandung? Apakah zakat harus diberikan pada orang lain sedangkan kita sudah berzakat pada kerabat? Bapak Anis Zain dari Palembang. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Siapa yang wajib saya nafkahi? Istri saya, anak saya, emak saya atau ayah saya, kalau susah mertua saya. Ini yang 4 nih tak boleh ini dikasih zakat. Istriku, ini duit 5 juta, belanja kita ini sekaligus zakat abang tahun ini. Anakku yang kuliah di Jogja, itu tolong ambil rekening bank, sudah kukirim 5 juta untuk biaya uang semestermu sekaligus zakat ayah tunai. Karena itu wajib kita nafkahi. Tapi saudara kandung tak wajib kita nafkahi. Anaknya pula, ini kan anak saudara, tak wajib nafkahi. Boleh, tapi janganlah sampai gara-gara itu fakir miskin tak dapat. Jadi gimana cara prosentase? Bapak berapa mengeluarkan zakat? 3 juta Pak Ustaz. Bagi ke sini 1 juta, ke sini 1 juta, ke sini 1 juta. Jangan sampai fakir miskin yang lain tak dapat. Kenapa kita mengutuk Yahudi? Kan banyak nabi-nabi dari Yahudi. Mengapa kita mengutuk Yahudi? Kan banyak nabi-nabi dari Yahudi. Ibrahim punya anak, anaknya namanya Ishak. Ishak punya anak, namanya Yakub. Yakub punya anak, namanya Yusuf. Yusuf punya saudara, namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza, Yahudi. Ibrahim punya anak, namanya Ishak. Ishak punya anak, namanya Yakub. Yakub itu namanya 2. Yakub, satu lagi Israel. Cucu cicit Ishak itu namanya Bani Israel. Jadi kalau begitu Yusuf itu Yahudi, karena dia cucu cicit daripada Ishak. Nah, kenapa kita kutuk mereka? Yang dikutuk itu Yahudi yang jahat. Yang baik enggak.
Nabi Muhammad itu Arab, Abu Lahab Arab. Kenapa kita kutuk Arab? Arab yang jahat, yang baik tidak. Bapak yang keturunan Arab yang baik-baik tidak. Abu Lahab Quraisy, Abu Talib Quraisy, Abu Jahal Quraisy. Dalam Islam tak dipandang suku, mau Yahudi, mau Quraisy, mau Arab, mau non-Arab, mau Jawa, mau Melayu, mau Batak, mau Sunda. Yang ditengok adalah iman. Jadi kenapa kita kutuk Yahudi? Bukan karena Yahudinya, tapi karena jahatnya. Bagaimana jahatnya Yahudi? Membunuh nabi-nabi. Yuzabbihuna abna'ahum, membunuh nabi-nabi. Kullama ja'akum rasulun, setiap kali datang rasul, la tahwa anfusukum, tidak sesuai dengan keinginan kamu, fariqan kazzabtum, sebagian kamu dustakan, wa fariqan taqtulun, sebagian mereka bunuh. Makanya film Mel Gibson ditolak Yahudi. Mel Gibson mengeluarkan film judulnya The Passion of Christ. Cari di internet, ada di YouTube. The Passion of Christ. Di situ dinampakkan bahwa yang membunuh Yesus itu adalah Yahudi. Yahudi Amerika ramai-ramai unjuk rasa embargo film Mel Gibson karena Mel Gibson menuduh Yahudi sudah membunuh Yesus. Tapi itu sebetulnya merupakan satu poin untuk Islam. Benar apa yang dikatakan Quran, Yahudi berbuat jahat kepada nabi-nabi. Nauzubillah. Seorang pengemis mengemis sambil menikmati rokok. Pengemis menikmati rokok. Apa sikap kita Pak Ustaz? Kasih tahu sama dia, rokok itu haram. Tapi MUI mengatakan makruh. Saya bilang sama dia, rokok itu makruh. Boleh tak kita tolong dia Pak Ustaz? Kalau mau tolong, tolong. Kalau tak mau tolong, tak usah. Masalah kita ni sudahlah tak menolong, menyumpah-nyumpah. Kalau mau tolong, tolong. Kalau tak mau tolong, tak usah. Qaulun ma'rufun, cakap yang baik. Wa maufiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min sadaqatin, daripada ngasih sedekah. Yatsba'uha azah, daripada bersedekah tapi menyakiti hati orang. Bersedekah menyakiti hati orang aja Allah marah. Ini udahlah tak bersedekah, menyakiti hati orang pula lagi. Kena 2 kali. Nauzubillah. Bumi ini datar. Bagaimana pendapat Ustadz yang sekarang lagi heboh bumi datar? Saya tak paham tentang ilmu bumi, entah bulat entah datar, wallahu alam. Tapi yang jelas saya kutip ijma' ulama. Ijma', Quran, hadis, ijma'. Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 yang disepakati. Ijma' ulama konsensus mengatakan bumi ini bulat. Bisa ditengok di pendapat fatwa para ulama. Ijma'ul ulama, ulama ijma' bahwa bumi ini bulat. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Istiqomah, istiqomah hilang-hilang timbul. Apa kurangnya Pak Ustaz? Istiqomah hilang-hilang timbul. Kadang 1 mata, kadang 2 mata, kadang no signal sama sekali. Kurang yang 5 tadi. Laksanakan yang kecil-kecil tapi continue. Kemudian sering melihat apa yang paling berpengaruh. Kalau saya tengok orang mati, sering tengok orang mati, sering tengok orang sakit. Kemudian muhasabah, introspeksi diri. Pergi ke rumah panti jompo, panti yatim, tengok ke bawah, bandingkan diri dengan orang. Ini yang 5 ini belum dicoba lagi. Coba. Udah dicoba yang 5 ini kurang, belum lagi coba. Bulan depan kita tengok masing-masing. InsyaAllah. Coba yang 5. Izin bertanya mengenai KB. Keluarga berencana. Istri menggunakan obat. Bagaimana secara hukum Islam Pak Ustaz? KB terbagi 2. Satu namanya tanzim nasal. Satu lagi namanya
Tahdid nasal. Tanzim mengatur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, namanya tanzim. Tahdid tak punya anak sama sekali, tak boleh. Yang mengatur 2 tahun sekali, 5 tahun sekali, 4 tahun sekali boleh. Tahdid sama sekali tak punya anak lagi, tak boleh. Vasektomi, laki-laki vasektomi haram, tak boleh. Karena setelah vasektomi dia tak bisa punya anak lagi. Perempuan steril, tak boleh. Karena setelah steril dia tak bisa punya anak lagi, kecuali darurat. Ibu sudah operasi 2 kali, tak bisa operasi 3 kali. Kalau operasi lagi bolah, operasinya rusak, mati, nah itu boleh steril. Atau sudah tua 40 tahun, kalau melahirkan resikonya mati, boleh steril. Tapi kalau masih muda tak boleh steril. Steril vasektomi tak boleh. Mohon penjelasan mengenai jamaah pada sholat Jumat. Ketika khotib naik mimbar, boleh celengan atau bakul berjalan dengan digeser jamaah lewat kotak di depan. Di Pekanbaru kotak itu sekarang udah 5 sekali lewat. Kotak MDA, kotak yatim, kotak pembangunan, kotak kamar mandi, kotak security, pawai ta'aruf MTQ. Kenapa orang Kristen itu tak ada kotak berjalan, Pak Ustaz? Karena mereka langsung potong atas. Jadi kalau ada ustadz melarang, jangan kotak berjalan, jangan kotak berjalan, terapkanlah. Semua masyarakat Kabupaten Pelalawan setiap gajinya langsung potong atas. Takkan ada lagi kotak berjalan. Selama tak ada potong atas, jangankan kotak, zaman anak kita lagi ember berjalan. Maka umat Islam ini harus cerdas. Mereka potong atas itu berapa? Bapak yang punya kawan tanya, 1/10. Coba tanya, yang sekantor, yang ada, tanya, berapa itu 1/10? Kata Ustadz Somad ada 1/10. Coba ceritakan. Siapa yang KTP-nya tertulis Roman Katolik, orang Itali, kalau di KTP-nya tertulis Roman Katolik, otomatis gajinya dipotong 10%. Makanya orang Itali tidak mau menulis agama, religion, agama 0. Karena kalau nulis Roman Katolik langsung 10%. Sedangkan dia tak pernah ke gereja. Potongan itu hanya supaya matinya didoakan. Mereka takut juga mati tak didoakan. Pertanyaan terakhir, apa boleh menggabungkan 2 atau lebih mazhab dalam satu ibadah, baik tahu maupun tak tahu? Macam mana orang menggabungkan mazhab tak tahu? Tiba-tiba udah tergabung aja Pak Ustaz, gitu. Contoh, waktu wuduknya mazhab Maliki, itu Maliki itu. Habis itu dia pun sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu Hambali itu. Bismillahnya tak kedengaran, Hambali. Pas bangkit, Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait, Syafi'i. 3 mazhab dah digabungnya. Wuduknya Maliki, Fatihahnya Hambali, kunut subuhnya Syafi'i. Pas ditanya, kenapa kau buat gitu? Entahlah. Yang pertama, syarat mencampur mazhab, tahu dalil mazhab. Kalau tak tahu, maka Syafi'i saja, selamat. Yang kedua, tidak boleh kalau dia saling membatalkan. Ini dalam kasus ini kalau dia tahu dalil, muttabi, ittiba, itu boleh. Karena tidak saling membatalkan. Dia usap kepala sampai ke belakang,
itu tidak membatalkan Fatihah, dan Fatihahnya tadi tidak membatalkan kunut. Yang tak boleh itu saling membatalkan, itu tak boleh. Mana contoh yang saling membatalkan? Digabungnya antara Syafi'i dengan Maliki tapi saling membatalkan. Contoh, hari Ahad nih mau pergi undangan, diambilnya air, lain air kepala, lain air telinga. Kepala sedikit aja, telinga habis itu pakai peci. Pergi ke hotel, ada orang nikah, selamat ya, kena ujung mempelai. Habis itu pergi dia ke masjid, sholat, Allahu Akbar. Abang kan udah bersentuh tadi, kata dia wudukku tak batal, aku tak bernafsu nengok perempuan itu tadi. Kalau tak bernafsu kan tak batal. Dia pindah ke Maliki, ini tak bisa, karena cara wuduknya tadi Syafi'i, cara membatalkannya pindah ke Maliki, tak bisa. Payah mazhab ni Pak. Payah, makanya satu mazhab aja. Satu aja payah. Satu tu aja entah berapa SKS menghabiskan. Apa lagi campur-campur mazhab. Istiqamah dalam mazhab Syafi'i, selamat. Tapi mengaku semua bermazhab Syafi'i, enggak. Abdul Somad 100% mazhab Syafi'i, enggak. Kalau betul 100% mazhab Syafi'i, pakai akad lah beli ini. Aku beli aqua 600 ml 5.000 tunai. Mazhab Syafi'i mesti pakai akad. Jadi sebetulnya kita tidak semuanya kita pakai mazhab Syafi'i, mayoritasnya. Ustadz dalam wudhu masih tetap bermazhab Syafi'i, dalam sholat masih mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan orang yang bermazhab Maliki, Hambali, Hanafi kalau faham, alim, berilmu. Karena kalau tidak dia akan menyebabkan ta'assub, fanatisme, fanatik dan lain sebagainya. Apakah ada perbedaan antara solat sunat fajar dengan solat sunat qabliyah subuh? Sudah saya bahas dalam buku 77 tanya jawab solat, download gratis di google.com, tulis 77 tanya jawab solat. Tidak ada perbedaan antara qabliyah subuh dengan solat sunat fajar. Kalau ada yang pakai usolli sunnatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala, sah. Usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan, sah. Waktunya setelah azan. Buka kitab Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, maka di situ disebutkan ba'dal azan kana Rasulullah SAW yusalli rak'atain fajri, Nabi salat sunat fajar ba'dal azan, setelah azan. Ayatnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Balasannya raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisi. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.